subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Masih di Ais Pagi pemirsa, dua pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan maut di Jalan Jatinegara Raya, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari. Seorang pengendara tewas, sementara satu orang pengendara lain mengalami luka serius. Dua pengendara sepeda motor ini digotong warga ke pinggir jalan akibat kecelakaan maut yang dialami. Seorang pengendara motor sport B4798 TSA tewas di rumah sakit. Sementara pengendara sepeda motor Matic B3498 PED mengalami luka parah di bagian kaki dan kepala. Menurut saksi mata, kecelakaan bermula saat sepeda motor sport melaju kencang dari arah terminal Kampung Melayu menuju Salemba. Sementara motor Matic yang melaju dari arah yang sama tiba-tiba memotong marka jalan. Akhirnya terjadi senggolan antara kedua motor hingga terpental sejauh 10 meter. Bro, enak. Tiba-tiba yang merah ini motor lurus ngebut. Nah, si motor apa ini? Sino hilang, mau masuk dari busway. Dari arah kanan mau ke kiri. Oh. Nah, udah itu yang merah ngebut dia hilang gini, deng. Motor sama orang jauh misalnya. Kedua korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina, Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara sepeda motor kedua korban diamankan di dalam parkiran rumah sakit. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pengendara mobil di Puncak Bogor diberhentikan oleh polisi saat melawan arus lalu lintas di tengah kemacetan. Ya, pengendara pun ini membentak polisi dan pemirsa ia mengaku sebagai atlet PSSI. Ayo, kalau dari tadi ikut sama saya, selesai urusan. Pengendara sedan ini protes kepada polisi karena diberhentikan usai melawan arah di tengah kemacetan di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Pengendara dengan kendaraan sedan hitam berplat B2353 STW ini mengaku atlet PSSI yang terpisah dari rombongan atlet PSSI yang akan berlibur di puncak pada hari kedua Lebaran. Ia pun kemudian diminta putar balik oleh petugas karena melanggar lalu lintas. Ayo, kalau dari tadi ikut sama saya, selesai urusan. Ada. Sementara itu pemirsa, seorang remaja wanita di bawah umur di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dipaksa berbuat asusila oleh kekasihnya sendiri. Dan modus pelaku ini ialah mengancam akan menyebarkan foto tanpa busananya jika menolak melayani nafsu bejat pelaku. Iya, kau ancam dia supaya mau kan. Kau tahu itu. Pemuda berusia 18 tahun ini bersama pacarnya yang masih di bawah umur diamankan tim Raimas di Samapta, Polda Kalimantan Tengah di Jalan Ais Nasution, Palangkaraya, Sabtu dini hari. Keduanya kedapatan hendak berbuat asusila saat berada di atas motor. Dari sang pria, petugas juga menyita obat keras daftar G. Setelah diperiksa, ternyata pasangan muda-mudi ini merupakan warga Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Korban sengaja dibawa pelaku ke Palangkaraya tanpa seizin orang tuanya. Mau putuskan syarat masa kalau nggak mau ketemu syaratnya putus. Apa? Kalau terus di pinggir jalan tadi ngapain? Ya gitu mau gitu bang. Ngapain? berapa kali kamu dengan Kau ancam nggak dia? 2 kali. cewek diancam akan disebarkan foto dalam kondisi setengah bugil kalau tidak mau melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya, kedua pasangan muda-mudi ini diamankan petugas kantor Polresta Palangkaraya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga akan menghubungi orang tua pelaku dan korban. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. 3 pencuri di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Ya, berdasarkan penyelidikan pelaku, ternyata juga dalang tawuran yang kerap meresahkan masyarakat. Aparat Resmo Polsek Makassar, Sulawesi Selatan merespon keresahan masyarakat atas laporan kasus pencurian dan tawuran. Dalam operasi penangkapan kemarin, polisi langsung meringkus kedua pelaku. Berdasarkan keterangan pelaku yang diamankan, polisi kembali mengamankan 1 pelaku lainnya. Saat menjalani proses interogasi, salah satu pelaku yakni Farul alias Bagong yang merupakan residivis mengakui kerap melakukan pencurian di sejumlah rumah warga.
Sementara seorang pemuda lainnya yang tidak terbukti terlibat pencurian maupun tawuran akhirnya dipulangkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, korban ledakan akibat petasan di Kebumen, Jawa Tengah bertambah menjadi 4 orang. Dan diduga ledakan terjadi saat korban membuat petasan sambil merokok. Korban meninggal akibat ledakan petasan di Kebumen, Jawa Tengah bertambah menjadi 4 orang. Salah satu korban meninggal di RSUD Prembun bernama Sugianto dengan kondisi luka parah di bagian tangan dan kaki serta luka bakar di sekujur tubuhnya. Kini salah satu korban yang masih mendapat perawatan di RSUD Prembun adalah Bambang Priyono dengan luka di bagian wajah dan tubuh. Bupati Kebumen Arief Sugianto sampaikan turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Namun dengan kejadian ini, pertama saya selaku Bupati turut belasungkawa atas meninggalnya 3 warga kami, dan tentunya tadi kami telah perintahkan kepada Kadinkes supaya biaya pengobatan ini ditanggung dengan Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah. Jadi untuk administrasinya sudah disiapkan supaya keluarga-keluarga korban ini tidak menambah bimbang dan bingung. Sedikitnya 400 kg bahan pembuatan petasan telah disita polisi dari lokasi kejadian. Berdasar hasil olah TKP, penyebab ledakan diduga karena salah satu korban membuat petasan sambil merokok. Selain menyelidik lebih lanjut penyebab ledakan, kepolisian kini juga mengusut asal-usul bahan pembuat petasan yang dimiliki korban. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Polisi menyita balon raksasa yang diterbangkan warga Ponorogo, Jawa Timur. Ya, menerbangkan balon menjadi ciri khas warga Ponorogo untuk merayakan Lebaran. Bagi sebagian warga Ponorogo, Jawa Timur, menerbangkan balon adalah tradisi selepas sholat Idul Fitri. Meski sudah diimbau untuk tidak menerbangkan balon, masih ada warga yang menerbangkan balon udara. Polres Ponorogo, Jawa Timur merazia warga yang nekat merayakan Lebaran dengan menerbangkan balon raksasa dan menyalakan petasan berukuran jumbo. Dari sejumlah tempat, polisi juga menyita 17 balon lainnya dan ratusan petasan. Hari ini laporannya dari masing-masing polsek atau dari masing-masing kecamatan ada 17, baik itu penyerahan maupun penemuan-penemuan di lapangan atau di persawahan dan lainnya. 4 pelaku digiring ke Mapolsek Sumoroto beserta barang bukti balon jumbo berukuran 20 meter. Meski menjadi tradisi, warga diimbau tidak menerbangkan balon udara ini karena membahayakan keselamatan penerbangan dan jaringan instalasi listrik. Mobil patroli polisi terjun ke jurang sedalam 12 meter dan nyaris menimpa rumah warga di Gunung Kidul, Yogyakarta. Karena medan yang sulit, proses evakuasi melibatkan petugas dan warga. Mobil patroli milik Polsek Gedang Sari Polres Gunung Kidul, Yogyakarta ini terjun ke jurang sedalam 12 meter di Desa Hargomulyo. Mobil yang terjun ini nyaris menimpa rumah warga. Evakuasi memakan waktu lebih dari 2 jam karena kondisi jalan yang sempit sehingga harus dilakukan secara manual. Petugas yang dibantu relawan warga harus membongkar dinding pekarangan warga agar bisa mengevakuasi mobil. Mobil juga harus ditarik dengan tali dan didorong melewati jalan pedesaan dengan medan yang sulit sebelum tiba di jalan beraspal. Ya, karena faktor gelap itu. Nggak hafal medan juga berarti? Namanya ya karena anggota baru. Oke. Anggotanya ada berapa sih Pak yang menumpangi mobil? Untuk penumpangnya tadi malam 3. Itu semua anggota Polsek Gedang Sari. Insiden berawal ketika 3 anggota polisi berpatroli di wilayah Sampang Gunung Kidul pada Kamis malam. Dalam perjalanan ke Polsek Gedang Sari, mobil menikung dan kehilangan kendali. Diduga pengemudi tidak menguasai medan. Mobil akhirnya masuk ke jurang. 3 anggota polisi yang terluka dibawa ke rumah sakit, sementara 2 penumpang lain hanya luka ringan.
Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.